Salam saudaraku, selamat jumpa kembali dengan saya. Saudaraku, saya merasa jualan bakso di gerobak dorong itu jauh lebih mudah daripada saya harus memberitakan firman Tuhan, kabar keselamatan. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Sebab ketika kita jualan bakso di gerobak dorong, ketika ada orang ingin membeli, mereka tidak akan banyak tanya, saudaraku. Tidak akan tanya, kamu tuh pakai bumbunya apa aja, mangkoknya cuci bersih apa enggak, itu air kuahnya dari air apaan gitu. Tidak akan banyak pertanyaan. Tetapi ketika saya menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka perhatikan, segala rupa pertanyaan yang bersifat olok-olok, yang bersifat pengingkaran, itu mulai muncul satu persatu. Bahkan sampai pertanyaan-pertanyaan, tudingan-tudingan konyol, saudaraku. Tidak ada orang dengan mudah mau percaya. Padahal, saudaraku, pernyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat itu bukan didapatkan dari novel-novel, saudaraku. Bukan didapatkan dari buku-buku ilmu pengetahuan karangan manusia, tetapi dari kitab suci. Di dalam Lukas 2 ayat 11, di sana disampaikan, malaikat Tuhan berkata, telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ini firman Tuhan, saudara. Tetapi ketika kita menyampaikan bahwa Yesus adalah Juru Selamat bagimu, tidak banyak orang dengan serta-merta mau langsung menerima. Kalaupun mereka bertanya, saya punya pengalaman, banyak pertanyaan itu cenderung untuk mengolok-olok, saudaraku. Pengingkaran, menolak, dengan segala dusta mereka menyampaikan penolakan. Mengapa begitu, saudaraku? Ini sebetulnya ada unsurnya daripada kejatuhan Adam dan Hawa. Ketika Hawa didatangi oleh iblis dalam rupa ular, firman Tuhan berkata kepada Hawa bahwa semua buah dari pohon yang ada di taman ini boleh engkau makan kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan engkau raba apalagi memakannya. Tetapi iblis datang dengan pengingkaran, dengan berkata kepada Hawa, bahwa bukankah Allah berfirman bahwa semua buah di dalam taman ini dari pohon yang ada di taman ini boleh engkau makan, bukan? Jadi pengingkaran ini terus ada, saudaraku, karena ini adalah sebuah benih dosa. Pengingkaran itu mencakup segala kebohongan, kedustaan. Maka ketika kita menyampaikan ada firman Tuhan yang dengan jelas dan tegas menyatakan, seperti saya sampaikan tadi di dalam Lukas 2 ayat 11, bahwa telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Orang tidak akan serta-merta menerimanya. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada mereka, siapapun yang ketika menerima kabar keselamatan ini, menolaknya dengan olok-olok, saya akan sampaikan sebuah firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan ini. Di dalam Galatia 6 ayat 7, saudaraku. Saya akan bacakan untuk saudara. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Perhatikan, saudara, di dalam firman Tuhan ini ada kata dipermainkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Berarti ada yang mempermainkan, saudaraku. Siapa itu yang mempermainkan? Yaitu orang-orang yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya hanya untuk mengolok-olok, saudaraku. Tudingan-tudingan, tuduhan-tuduhan. Untuk mengolok-olok, saudaraku. Jadi firman Tuhan ini sudah mengingatkan, dimulai dengan kata jangan sesat. Artinya mereka yang menyampaikan argumentasi, olok-olok, pertanyaan-pertanyaan hanya bertujuan untuk mengolok-olok. Tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang mengingkari ketuhanannya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka ini termasuk adalah orang-orang sesat. Dan di sana disampaikan, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Artinya mereka akan menerima akibatnya. Akibat apa? Tidak diselamatkan. Kenapa tidak diselamatkan? Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, engkau menolaknya. Saudaraku, kalau kamu bertanya dengan kesungguhan hati, maka Allah akan mengungkapkan rahasianya. Tetapi kalau tujuan kamu bertanya itu adalah hanya untuk mengolok-olok, mengingkari, mendustai, maka percayalah, satu huruf pun Allah tidak akan pernah membukakan. Sebab firman Tuhan tadi jelas mengatakan, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dan dia pasti tahu isi hati saudara.
Ketika saudara mulai bertanya, mengungkapkan argumentasi, Tuhan tahu persis apa motivasimu. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan didapatkan, ya, pernyataan ini bukan didapatkan daripada novel-novel atau buku-buku pengetahuan karangan manusia, tetapi dari kitab suci. Ya, Lukas 2 ayat 11 dengan jelas dan terang benderang menyampaikan bahwa telah lahir bagimu Kristus Tuhan, ya. Telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Saudaraku, kiranya renungan pendek ini tidak engkau abaikan, karena ini menyangkut keselamatan. Ya, kalau engkau menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagimu, siapa lagi yang engkau akan andalkan? Ya, sementara sudah tertulis di dalam kitab suci bahwa Yesus Kristuslah Dia itu yang akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sebarkan video ini kepada siapapun agar keselamatan ini sampai. Yesus Kristus tidak datang untuk mendirikan agama di dalam dunia ini. Dia membawa keselamatan bagi setiap orang. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Yang saya sampaikan adalah berita di dalam kitab suci yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Haleluya. Amin.